Halo semuanya, selamat datang di podcast Pabelan Podcast. Bicara nggak harus pakai suara. Perang nggak harus pakai senjata. Oke, kita sebutnya ini episode 0 ya. Jadi kayak di pom bensin gitu, mulai dari 0 dulu. Dan di episode 0 ini kita bakal ngenalin diri dulu nih sebagai host. Kata orang kan, tak kenal maka tak sayang tuh. Mungkin dari podcast ini kita bakal cerita dulu nih tentang kenapa kita bikin podcast, terus tujuannya apa, sama mungkin nanti kita kasih bocoran dikit kali ya tentang bintang tamu yang bakalan ngobrol bareng kita. Oke, perkenalannya dari aku dulu kali ya. Perkenalkan, aku Ahdan. Saat ini aku masih menempuh studi di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan kebetulan karena emang benar-benar kebetulan nih ya, aku ambil jurusan Civil Engineering, Fakultas Teknik. Nah, saat ini aku baru mau masuk ke semester 6 gitu. Wah, semester 6 nih ya, udah bisa dibilang mahasiswa tua lah ya, Kak? Ya, lumayan. Ya, udah masuk fase-fase dimana kuliah tuh nggak buru-buru gitu, pengen lulus. Oh, yang gitu. penting dan ya enjoy lah gitu. Easy going. Yoi. BTW nih Kak, tadi jurusannya apaan Kak? Jurusan Civil Engineering. Jadi itu tuh kayak teknik sipil. Cuman bedanya kalau kuliah atau lagi ngerjain tugas-tugas, laporan dan sebagainya itu kita pakai bahasa Inggris. Wah, berarti jago nih bahasa Inggrisnya nih. Ya, nggak juga sih ya. Kan ada Google Translate. Tapi nih ya, kalau lagi ujian, emang bisa nih pakai Google Translate? Cuman kan karena ini kuliah masih daring termasuk ujian, jadi aman lah ya. Iya sih, bener. Misalnya ujian nggak paham soalnya, karena bahasa Inggris juga nggak bisa ngerjain ya. Wah, susah-susah nih. Kalau teknik sipil itu nanti kerjanya kemana nih Kak? Ngapain nih? Jadi apa? Jadi apa ya? Ya kalau di teknik sipil peluang kerjanya besok itu sebenarnya banyak cakupannya dan kebanyakan kerja di kontraktor gitu. Wow. Ya ada yang fokus di desain gambarnya atau ngitung kekuatan bangunan, ngitung biaya ini RAB. Ya banyak lah. Ada juga yang jadi konsultan atau mungkin jadi dosen gitu ya. Itu sih. Oh, I see nih. Iya. Oh, oke lah. Udah gantian lah, masa aku terus gantian yang perkenalan. Sebenarnya nggak apa-apa sih terusan. Jadi kalau aku sih ini ya, sapa dulu lah ya. Halo teman-teman. Jadi kenalin nih, aku Esa ya. Aku masih mahasiswa juga sih, baru malah di UMS juga. Masuk semester 2 ini di jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Tapi ya kemarin tuh pengen nyoba kuliah di overseas gitu. Tapi ya masih pandemi juga, masih susah lah ngurusin visa dan sebagainya. Jadi ya gak diizinin juga sama orang tua. Opsi pertama juga milih Ilkom sih, tapi masuknya ke TI. Ya jadi dibilang salah jurusan ya iya, pusing iya, cuma ya udah ya jalanin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apain aja, masih awam gitu di dunia IT. Benar ya, tapi banyak tapinya ya tadi. Terus iya. Sekarang kan terlanjur nih ya, udah terlanjur masuk di IT. Nah gimana tuh, enjoy nggak? Ya misalnya kalau ada tugas dibilang enjoy ya ada pusingnya, misal dipusingin juga nggak bisa. Ya gimana ya, enjoy sama pusing dijadiin satu, jadi ya nggak apa-apa gitu. Jalan lah pokoknya ya. Jalan aja. BTW nih Sa, aku pengen tahu juga kenapa dulu kamu masuk ke LPM Pabelan gitu. Kenapa daftar ke sana dari sekian banyak UKM atau organisasi gitu? Nah, apa yang kamu lihat di situ? Kenapa ya masuk LPM? Jadi tuh kalau LPM tuh kan ya minatnya emang di ya komunikasi lah ya. Kan yang gagal masuk Ilkom itu ya jadiin aku pengen mungkin pelarian ke tugas kuliah yang pusing kali ya, ke sesuatu yang mungkin sebenarnya aku suka gitu.
Ya hitung-hitung juga itu juga cita-cita juga sih dari kecil, pengen jurnalis, pengen ya inilah adventure-nya jadi jurnalis gitu. Ya hitung-hitung buat bayar cita-cita waktu kecil lah. Jadi kayak apa ya, membayar keinginan waktu kecil gitu ya. Iya dong. Kalau Kak Ahda Iya, sendiri gimana nih? keinginan waktu kecil nggak ada ya. Jadi kalau aku pribadi dulu awalnya daftar LPM tuh emang diajakin temen gitu, dan pada saat itu kebetulan aku lagi pengennya bisa nulis gitu. Oke. Nah kan Keren. fase kecanduan baca buku dan ya novel yang ya sastrawi gitulah istilahnya. Dan Bacanya di kala senja kan nih Kak? Wah, bacanya lembur-lembur itu sampai jam 3. Bela-belain. Oke. Lanjut. Terus nah dari situ kan tadi kecanduan baca sastra tuh. Dan pas daftar di LPM ternyata emang ada korelasi antara penulisan sastrawi dan penulisan jurnalistik. Nah, nanti itu ada genrenya sendiri, genre menulis yang namanya jurnalisme sastra. Berarti masuk lah ya. Pas gitu. Masuk. Pas. Oke. Ya, kira-kira gitulah ya. Jadi intinya buat teman-teman yang dengerin ini dan masih sama-sama mahasiswa, jangan lewatin kesempatan berorganisasi lah. Nah, benar banget, setuju. Aja lah ke LPM Pabelan gitu. Kita welcome banget. Iya dong. Nah, anyway lagi nih, kita bahas ini kenapa kita bikin podcast ini. Oh, harus dong. Nah, kalau aku tuh apa ya, pengen ya nyemangatin aja gitu teman-teman pegiat pers mahasiswa, sesama persma gitu, terutama untuk mulai terjun ke dunia digital gitu, karena ini kan termasuk industri gitu ya, dan di industri digital ini, di teknologi ini banyak potensinya gitu. Sementara sekarang kan udah banyak media-media mainstream yang hijrah gitu ya istilahnya dalam tanda kutip ke digital. Bahkan juga udah ada yang bener-bener total gitu pindahannya. Nah, tapi faktanya teman-teman persma tuh masih banyak yang belum kepikiran gitu untuk explore lebih jauh lagi. Termasuk kita ini yang emang masih baru ya di podcast gitu. Ya, masih belajar. Ya, masih belajar. Sebenarnya nggak apa-apa juga belajar. Yang penting udah ada kemauan gitu buat explore. Karena itu tadi potensinya emang gede dan nggak bisa dipungkiri bahwa sekarang tuh semuanya udah ngandelin teknologi gitu. Setuju banget nih teman-teman. That's right sih ya. Itu di sisi lain ya. Kalau menurut sudut pandang pun ya, jadi dalam persma itu kita dituntut untuk jadi tetap kritis. Dan dengan itu kita tuh juga mesti mikir gimana sih caranya menjangkau lebih banyak penonton maupun pembaca produk-produk jurnalistik yang ada. Jadi podcast ini bakalan berfungsi sebagai media sharing isu dan pengalaman dari teman-teman pegiat pers ya, utamanya yang pernah berkecimpung di lingkup pers mahasiswa kali ya. Ya, tapi bisa juga loh kita undang bintang tamu nantinya yang mungkin dia expert terhadap suatu isu buat diajak ngobrol gitu. Karena ini bakal lebih mencerahkan buat buat ya teman-teman lah, karena bakal ada nilai yang didapat tuh bakal lebih bisa diterima oleh banyak orang. Karena kan kita berasal dari latar belakang yang berbeda gitu. Iya benar. Nah, kan kalau aku sih pengennya lagi ya dari situ pengenku tuh bakal nanti produk-produk podcast yang kita bikin konten-kontennya tuh lebih seimbang gitu, karena dibuat oleh lebih banyak orang dengan background yang lebih variatif. Mungkin kamu mau nambahin gitu, Nisa? Ya kurang lebih sama sih ya kayak itu bener banget sih menurutku. Jadi kalau cuma salah satu kalangan doang yang dominan ketika membangun suatu produk ya, nanti produk itu impactnya bakal timpang atau lebih menguntungkan satu pihak doang. Karena memang kita kalau buat produk tuh butuh empati dong terhadap user. Harus ngerti nih sebenarnya yang user butuhin tuh apa gitu. Isu-isu apa aja nih yang perlu di-solve.
Harapannya nih ya, dengan banyaknya atau beragamnya orang nih yang terlibat dan membangun teknologi dan produk-produk ini, hal-hal buruk nih ya bisa kita hindari lah atau minimalisir gitu. Dan teknologi ini sih ya berharapnya bisa reach lagi ke banyak orang lagi. Nah, betul. Rencananya nih kita di setiap episode nanti bakal ngobrol bareng orang-orang yang keren lah ya di kalangan Pesma atau juga teman-teman mahasiswa. Nah, menurutku nih juga ada ruang untuk semua orang sih. Dengan berbagai macam capability yang kalian punya nih, itu pasti ada ruang untuk kalian. Dan kita pasti butuh banget nih sebenarnya. Bener. Karena selain itu juga nih, aku mikir kita tuh perlu bikin suatu tempat yang nyaman gitu loh buat ngobrolin isu-isu. Karena aku pribadi selama ini ngerasanya kalau ngomongin isu yang pengen diangkat produk jurnalistik atau mungkin pas diskusi-diskusi gitu, apa ya, pasti tuh bahasanya kerasa berat aja gitu dan kesannya formal banget. Itu tuh bikin suka ngerasa nggak pede, apalagi sama teman-teman pegiat pers lain yang image-nya tuh emang kebangun bahwa mereka tuh harus kritis gitu. Insecure gitu ya jawabnya. Jadi emang image-nya tuh kebangun bahwa pegiat pers tuh harus kritis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus apa ya istilahnya, idealismenya kuat lah. Ya, wibawa seorang persma gitu ya. Iya gitu. Nggak tahu sih ini aku aja yang ngerasain gitu atau yang lain juga, karena ya di lapangan gitu sih aku ngelihatnya. Dari teman-teman pun banyak keresahan seperti itu. Ya intinya kita pengen bikin safe space untuk ngobrolin isu-isu tersebut secara lebih santai gitu. Bener banget sih. Dan pengennya sih ini ya, nggak cuma ngomongin apa sih yang perlu dikritisi gitu, tapi ngebahas apa sih yang sebenarnya dibutuhin teman-teman nih buat dibahas bareng. Ya, itu diskusi bareng lah, memperluas cakrawala ya nggak Kak? Yoi, benar-benar. Ya, mungkin gitu ya alasan-alasannya. Terus next thing nih, ya pengen nginfoin aja ya, apa tentang awal mula kenapa podcast ini ada gitu. Nah bener nih sejarah podcast ini nih. Nah, gimana nih sejarahnya? Baru berapa hari yang lalu? Iya benar-benar. Sebenarnya ide podcast ini benar-benar out of nowhere gitu ya. Jadi ya spontan gitu, tiba-tiba muncul dari inisiasi salah satu pengurus LPM Pabelan. Iya dong. Siapa? Dia adalah Mas Fendi ya, yang sekarang lagi menjabat jadi manajer IT dan publikasi di LPM Pabelan. Nah keren dong. Nah salah satunya adalah konten podcast ini gitu yang pengen dia up. Jadi ini termasuk inovasi gitu ya. Iya, inovasi baru gitu. Oke, terus kita lanjut ke apa ya tadi? Katanya mau ngasih bocoran nih. Wah iya dong. Iya dong, ini orang-orang pasti pada penasaran nih. Oke, jadi buat next episode kita bakal bahas apa ya? Ya sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kita lah, hal-hal seputar Persma gitu. Nah, siapa? Dan rencananya kita bakal ngundang bintang tamu, bukan ngundang kali ya, ngajak ya lebih tepatnya. Ngajak dari internal LPM Pabelan sendiri. Wah. Buat ngobrol. Bener nih, jadi kira-kira kita kasih bocoran gak nih Kak, siapanya nih? Enaknya kasih ya. Oh, kasih dong, siapa tahu nih dari situ ada yang nungguin nih atau kepoin tentang episode selanjutnya, ya nggak nih teman-teman? Oke deh. Emang siapa ya yang bakal nemenin kita besok? Oke nih, buat kalian yang penasaran nih aku kasih clue ya. Jadi gini deh, saat ini beliau tuh statusnya masih mahasiswa juga sih. Dulunya di Pabelan pernah jabat nih jadi personalia sama litbang. Beliau juga saat ini masih punya amanah ya jadi sekretaris jenderal PPMI Dewan Kota Surakarta. Nah hebat kan? Nah ini ada yang satu lagi nih kemenarikannya nih buat dikasih tahu ke orang-orang nih tentang beliau nih. Apa nih? Nah jadi ya Mas ini tuh udah nerbitin buku kumpulan esai gitu dengan judul Nalar Berdemokrasi yang terbit di tahun 2020 kemarin. Gimana nih? Udah penasaran belum nih? Wah, kalau aku sih udah penasaran banget ya. Dan menurutku itu bakal
interesting gitu. Pasti dong. Aku bener-bener tepat. Nggak sabar nih buat ngobrol bareng dia. Oh, of course, harus dong. Terus kayaknya cukup segitu dulu kali ya bocorannya, biar teman-teman lebih masih penasaran gitulah. Mancing aja terus. Oke, next gimana kita? Mungkin ada pesan gitu buat nutup episode 0 kita ini. Ya kalau dari aku sih misalnya kalau teman-teman ada saran atau komentar atau apapun itu bisa langsung disampaikan aja ya nggak Kak? Oh gitu, betul. Jadi nanti caranya bisa langsung DM akun-akun medsos LPM Pabelan tuh, Facebook ada, Instagram atau Twitter. Nah jangan lupa ikuti terus perkembangannya di akun-akun tersebut. Karena banyak banget nih info-info menarik yang buat dibutuhin lah sama teman-teman. Kalau ada saran tentang isu atau orang keren lainnya lah yang kira-kira cocok nih buat ngobrol bareng kita atau diskusi gitu, bisa juga nih disampaikan ke kita. Gitu. Oke, kira-kira segitu dulu untuk episode 0 ini. Jangan lupa ikuti terus perkembangan konten kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bicara nggak harus pakai suara. Sekarang nggak harus pakai senjata. Padahal kita dari tadi bicara ya Kak. Ya kan nggak harus, bukan nggak boleh.